Ya, untuk memprediksi perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis MRG Menara Berjangka Hasoloan Sitompul. Selamat pagi Pak Hasoloan. Selamat pagi. Ini komoditas yang masih menarik saat ini apa Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi pergerakan harga yang terjadi, ya untuk sekarang ini yang paling menarik masih emas ya. Masih emas ya? Masih emas, Pak. Meskipun kemarin itu sebetulnya ada sedikit pelemahan? Ya, benar sekali. Jadi kemarin itu pergerakan emas itu ada sedikit penurunan ya. Jadi kalau saya lihat memang dari sisi teknikalnya posisi harga sekarang itu memang harus melakukan suatu technical correction ya, technical correction karena kalau saya lihat untuk pergerakan ke depannya, apakah itu dalam jangka waktu short term, middle term atau long term, emas ini sebenarnya masih kuat sekali untuk naik. Oke. Ya, jadi target pergerakan harga emas itu masih kuat sekali untuk naik. Jadi sekarang kalau kita lihat di harga untuk emas dunianya di 1.711 per troy ounce, ini sebenarnya kalau saya lihat ya harga ini masih akan lama bergerak di level 1.700-an, Pak Rudi. Oke. Mas Rudi. Jadi pelemahan kemarin itu bukanlah pelemahan yang harusnya dikhawatirkan? Tidak. Sebenarnya ya kembali lagi kalau kita lihat di perdagangan berjangka, sebenarnya ya pergerakan harga itu yang sangat dibutuhkan dalam kita bertransaksi. Karena kembali lagi dalam perdagangan berjangka itu kan kita bisa lakukan sell dan buy ya. Jadi artinya kalau kita melihat ada peluang harga yang bisa kita ambil untuk jual, ya kita bisa lakukan jual. Kalau ada pergerakan harga untuk beli, kita bisa lakukan beli pada hari itu gitu. Nah, itulah kelebihannya sebenarnya kalau kita lihat transaksi di berjangka ini, Mas Rudi. Oke. Selain emas, di second layer-nya ada komoditas lain yang juga cukup menarik mungkin Pak Hasoloan? Sebenarnya kalau saya lihat untuk sekarang ini, kalau kita lihat selain emas ya, mungkin olein ya. Olein itu kalau saya lihat target ataupun peluang pergerakan harga di sana itu lumayan ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pergerakan harga minyak dunia, kalau kita lihat pergerakan harga minyak dunia ini walaupun dia tidak terlalu signifikan kenaikannya, tapi kita lihat itu sudah ada suatu pola dari grafik yang terjadi atau teknikalnya, itu sudah ada pola pergerakan harga untuk naik ya. Jadi memang karena kalau kita lihat memang kenapa itu harus naik, karena memang kondisi harga minyak sekarang ini pun sudah ada di posisi yang low, yang sangat low, dan itu sudah tidak logik ya. Kenapa? Karena target dari pergerakan harga minyak itu sebenarnya ada di level sekitar 70 sampai 100 dolar per barrel ya. Tapi dengan harga minyak sekarang yang ada di level 30-an itu sebenarnya sudah sangat low. Jadi kalau kita lihat secara ekonomisnya, sebenarnya harga itu sudah sangat tidak ekonomis. Tapi ya kembali lagi, memang karena kondisi dan situasi dunia sekarang yang membuat penggunaan minyak itu mengalami suatu penurunan karena ekonomi global juga mengalami pelemahan, ya kita tidak bisa apa-apa. Nah karena itu saya katakan tadi, dengan adanya suatu perkembangan positif yang terjadi di dunia sekarang ini, yang berhubungan dengan ekonomi, yaitu kalau kita hubungan sekarang dengan pandemi COVID yang sedang terjadi di dunia, kan sekarang sudah ada suatu suatu gambaran ke arah yang positif ya Mas ya. Tapi kembali lagi, kalau saya lihat di sini sebenarnya adalah kita ditantang untuk lebih waspada. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari perkembangan untuk Indonesia sendiri lah ya, kalau kita lihat ya, Indonesia sudah coba untuk melakukan yang namanya new normal, ya karena dilihat mungkin pergerakan pergerakan dari angka-angka yang terjadi di COVID ini kan sudah mulai melandai secara grafiknya ya. Tapi kita juga masih khawatir. Kenapa? Karena angka-angka itu memang agak sedikit melandai, tapi kadang-kadang dia ada suatu lonjakan-lonjakan yang menakutkan. Nah, ini di sini kita harus waspada, sehingga kalau kita hubungkan dengan pergerakan harga, apakah itu di emas ataupun di kopi ataupun itu di olein, ya produk-produk di komoditi, ya semuanya itu ujung-ujungnya adalah ke masalah ketahanan ekonomi. Semakin baik kondisi ekonomi dari dunia,
atau mungkin khususnya untuk si produsen, maka ya kembali lagi itu semua akan merangkak naik. Seperti itu Mas Rudi. Baik, memang kalau kita melihat misalkan harga minyak dunia yang menurut Anda tadi sudah tidak rasional ya, karena memang itu tidak ekonomis. Tapi di sisi lain juga ada prediksi bahwa permintaan harga minyak dunia juga ini akan terus tumbuh. Ini tapi belum akan berdampak signifikan ya. Iya. Jadi dengan pertumbuhan permintaan pasti harga itu akan terdampak juga, Mas. Jadi kalau kita lihat dengan sudah mulai bergeraknya ekonomi dunia, ya, dengan adanya pelonggaran kebijakan lockdown ataupun PSBB seperti di Indonesia sekarang kan kalau kita lihat sudah mulai ramai ya Mas ya, di jalan-jalan sudah mulai macet ya. Ya mudah-mudahan dengan pelonggaran-pelonggaran ini jangan membuat rakyat itu malah jadi lupa. Artinya COVID itu masih berseliweran. Jadi kita tetap harus menjaga yang namanya social distancing ya, ataupun apa itu istilah-istilahnya yang dalam rangka untuk menjaga masalah COVID ini agar jangan tidak merebak lagi. Karena apa? Karena kalau kita baca sejarah sedikit mungkin kita akan berbicara ke belakang ya, itu namanya flu Spanyol. Kalau kita baca kan mungkin banyak beredar itu di media sosial ya. Itu kan sangat mengerikan sekali. Artinya rakyat itu lupa. Ya kan begitu mereka merasa bebas, mereka langsung lupa. Karena mereka tidak berpikir bahwa si virus itu masih ada gitu loh. Nah sama seperti kita sekarang ini. Kalau memang kita tidak bisa melewati pandemi COVID ini di tahap pertama ini dengan baik, maka kita akan masuk ke tahap kedua. Dan tahap kedua ini diperkirakan itu lonjakannya akan jauh lebih besar. Baik. Seperti itu. Jadi inilah yang perlu kita sama-sama harus pahami bahwa ini semua adalah tergantung dari bagaimana kita mensikapi setiap program-program yang dibuat oleh pemerintah. Tolonglah kita ikuti dengan baik. Karena apa? Karena ini akan berhubungan dengan masalah ekonomi. Ekonomi kalau sudah terdampak, semuanya akan terdampak. Baik. Nah itu, jadi kalau kita hubungkan dengan harga minyak tadi, ya kalau kita lihat historinya minyak itu sempat di bawah $20, ya itu sudah sangat tidak rasional sekali kalau kita lihat di harga di bawah $20. Tapi sekarang sudah mulai merangkak, kalau saya lihat sekarang untuk WTI crude oilnya itu sudah ada di $33,9 per barrel. Kemudian untuk Brent crude-nya itu sudah ada di $35,75 per barrel. Ini sudah ada sedikit lah, ada sedikit angin segar lah ya untuk harga minyak ini. Dan kita harapkan dengan adanya pergerakan ini semua roda ekonomi bisa bergerak ya Mas ya. Itu harapan kita. Terima kasih Pak Hasoloan atas informasinya pemirsa. Analis MRG Menara Berjangka Hasoloan Sitompul.